Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Salsabila dari kelas R003 dengan NIM C1B021195. Saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen pengampu Bapak Wirni Eka Putra dengan gelar SEMSI. Materi yang pertama yaitu jurnal khusus penerimaan kas. Pengertian jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun. Sumber utama penerimaan kas dalam bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanaman modal oleh pemilik atau pemilik. Yang kedua, penjualan tunai. Yang ketiga, penjualan aset dengan tunai. Yang keempat, penerimaan dari pelanggan. Yang kelima, penerimaan bunga, dividen, atau sewa. Yang keenam, pinjaman dari individu, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Adapun format jurnal penerimaan kas: A. Tanggal. B. Keterangan. C. Referensi. D. Kas. E. Diskon penjualan. F. Penjualan. G. Piutang. H. Akun. Adapun tahap posting jurnal penerimaan kas ke akun besar. Yang pertama, adanya jumlah kolom kas yang dibukukan serta debit ke rekening kas di dalam buku besar. Yang kedua, pada total kolom penjualan maka akan diposting ke buku besar umum sebagai kredit ke akun penjualan. Yang ketiga, nominal di kolom piutang merupakan nominal penerimaan kas atas debitur. Lalu jumlahnya akan diposting ke akun pelanggan secara individu pada buku besar pembantu piutang. Yang keempat, dalam kolom total piutang maka akan diposting sebagai kredit pada akun piutang di buku besar. Yang kelima, untuk kolom akun lainnya diposting sebagai kredit ke akun yang sesuai di buku besar induk. Akan tetapi total jumlah akun lainnya diposting buku besar mana saja. Yang keenam, jumlah dari total kolom kas dan penjualan tidak lagi diposting ke buku besar pembantu. Yang kedua yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Pengertian jurnal khusus pengeluaran kas adalah jurnal yang khusus disediakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Pengeluaran kas yang sering terjadi pada perusahaan dagang pada umumnya berupa pengeluaran untuk pembayaran utang usaha. Adapun fungsi dari jurnal pengeluaran kas adalah untuk bisa mencatat seluruh transaksi arus kas keluar yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Berbagi transaksi tersebut bisa berbentuk transaksi pembelian dan juga pengeluaran yang dilakukan secara tunai atau kas dari berbagai jenis kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh umum arus kas keluar dalam bisnis adalah seperti di bawah ini. 1. Pembayaran kas untuk pembelian tunai. 2. Pembayaran kas untuk pembelian kredit sebelumnya seperti pembayaran hutang atau kreditor. Ketiga, pembayaran kas untuk berbagai biaya seperti sewa, iklan, upah, dan gaji. 4. Pembayaran kas untuk pembelian aset berwujud atau tidak berwujud. 5. Pengembalian kas untuk barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Materi yang terakhir yaitu jurnal umum bagi perusahaan yang menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus hanya digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi tertentu, misalnya hanya dapat digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Jurnal ini tentu tidak dapat digunakan untuk mencatat transaksi pembelian atau pengeluaran kas. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan jurnal umum yang dapat dipergunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Sebagai contohnya, jurnal umum dapat digunakan untuk mencatat penyesuaian pembukuan, penutupan pembukuan, koreksi, deadlines, asisten sosial lainnya yang tidak dapat dicatat di jurnal khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.